Demikian kebenaran firman Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari ini adalah jahat. Nabali kota imane mihauge wango gunae inote ada sisokami bere menosile sehi-sehi ginote dae babasa bata par haseang hamu matiki ai ari hasusaan donoai. Bapak Ibu, saya bicara soal waktu. Bahasa Yunani waktu ini dipakai dengan kata kronos, ya, Bapak Ibu ya, kronos. Arti daripada kronos ini adalah waktu yang berjalan secara kuantitatif, dimulai dari kronologis dan berurutan, misalnya seperti detik, menit, jam, atau kalender, hari, bulan, dan tahun. Itu yang disebut dengan kronos, Bapak Ibu. Ada dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah kronos, yang kedua adalah dipakai dengan kata kairos. Kata kairos ini adalah waktu yang bersifat kualitatif, momen yang tepat, kesempatan emas atau waktu yang pas untuk maka bisa saya menyimpulkan bahwa ayat yang dimaksud di sini bukan kronos, tapi ayat yang dimaksud di sini adalah kairos yang bersifat kualitatif, Bapak Saudara, yang bisa dikatakan bahwa momen yang tepat, kesempatan emas, kesempatan yang pas atau waktu yang pas untuk melakukan sesuatu, itu disebut dengan kairos, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa tujuan daripada ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa tujuan daripada ini mengajarkan kita bahwa dunia saat ini dipenuhi dengan nilai-nilai yang jauh dari kehendak Allah. Kita lihat saat ini dipenuhi dengan nilai-nilai kejahatan, dipenuhi dengan nilai-nilai bahwa semakin banyak orang, Bapak Ibu Saudara, bahkan semakin tidak takut lagi akan Tuhan, semakin tidak takut lagi berbuat kejahatan, semakin tidak takut lagi berbuat dosa, semakin tidak takut lagi berbuat sesuatu, Bapak Ibu. Ini hari yang disebut dengan kairos, Bapak Ibu. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Saudara, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Maka disebut adalah pergunakan waktu yang ada. Waktu yang ada adalah kairos, kesempatan emas yang Tuhan berikan bagi kita, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Saudara. Kita gunakan sebaik mungkin. Itu yang disebut dengan kairos, Bapak Ibu. Kita lihat, Bapak Saudara, begitu banyak kejahatan sekarang. Ada beberapa hari kan anak sekolah SMK Alasa yang marga Cibuang, kalau diniaskan tidak ada boru, baik laki-laki maupun perempuan tetap marga. Itu kalau di kita, Bapak Ibu. Marga Cibuang yang kronologisnya sama seperti apa ini? Kronologisnya ditemukan di sungai, tapi kronologisnya yang paling pas masih belum ketahuan. Ini terjadi, Bapak Saudara, banyak hal, banyak terjadi dan sesuatu yang terjadi, banyak manusia sudah tidak lagi takut akan Tuhan. Dan ayat ini bukanlah ramalan kiamat, tapi ayat ini adalah melainkan panggilan bagi umat Kristen untuk hidup bijaksana dan memanfaatkan waktu dengan baik.
Ayat ini bukan ramalan. Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Ini bukan ramalan, tapi ini panggilan dalam kehidupan kita, dalam hidup kita, supaya hidup kita bijaksana dan memanfaatkan waktu dengan baik, Bapak Ibu. Ini kesempatan untuk berbuat baik kepada Tuhan. Ini kesempatan Bapak Saudara untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu. Ada 3 hal saya akan sampaikan kepada kita kenapa Paulus berkata bahwa Bapak Saudara, pergunakan waktu yang ada. Ada 3, Bapak Saudara. Dikatakan di sini ada 3 makna dan penerapan praktis dalam kehidupan tentang ayat ini. Yang pertama adalah kenapa dikatakan pergunakan waktu yang ada, karena waktu ini Bapak Saudara singkat. Waktu ini Bapak Ibu Saudara singkat. Kata singkat Bapak Saudara bahwa bukan keliling-keliling. Kata singkat Bapak Saudara bukan banyak, tetapi disebut dengan kata singkat Bapak Saudara pendek dan sedikit Bapak Saudara. Singkat Bapak Saudara. Hari ini kenapa Paulus memberikan penerapan bagi kita? Kenapa Tuhan Paulus katakan bahwa pergunakan waktu yang ada, karena waktu ini adalah singkat. Hidup di dunia adalah sementara, sehingga umat diingatkan agar tidak menyia-nyiakan kesempatan, Bapak Ibu. Banyak hal Bapak Saudara, banyak daerah, banyak orang Kristen tidak bisa memuji Tuhan dengan bebas. Banyak orang Kristen Bapak Saudara tidak bebas untuk memuliakan Tuhan. Tapi daerah kita bebas untuk memuliakan Tuhan, Bapak Saudara. Justru kita sebagai orang yang berperan dalam memuji Tuhan, Bapak Saudara, justru tidak kita memberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Justru kita tidak memberi kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Justru kita tidak memberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kalau soal dunia ini, Bapak Saudara, gini-gini aja dunia ini, Bapak Ibu. Kalau soal jahat, Bapak Ibu Saudara, tanya latar belakang saya. Tanya. Kalau soal jahat, makanya kalau ada orang bilang nanti tusuk kau, itu bohong gitu. Kami dulu tidak pernah berbicara seperti itu. Kalau mau pukul tidak ngomong, kalau mau pukul tidak berteriak-teriak. Apalah kita Bapak Saudara, kalau saya lihat apalah semuanya itu Bapak Saudara tidak ada artinya. Semua itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Saya punya buku, saya ambil dari bapak saya, setebal ini. Dan itu buku obat Bapak Ibu. Yang penulisnya ada pensilnya adalah bukan pensil biasa, kope. Tidak ada. Waktu saya merantau di Bagan Batu masuk di HTI, agak saya Saudara agak disegani karena penyakit saya bisa menyembuhkan dengan kasih obat. Penyakit apapun Bapak Ibu. Setelah saya kenal firman Allah dengan baik Bapak Saudara, tidak ada artinya. Hanya berdoa, sembuh puji Tuhan. Tidak sembuh karena imannya sama Tuhan. Apa yang tidak punya Bapak Saudara? Jam ini saja 12 jam ini ada waktunya Bapak Ibu. Hari Senin mulai dari jam 6 sampai kepada jam 6 ada artinya. Dan itu benar. Saya sudah uji. Saya sudah uji Bapak Ibu. Kalau saya melangkah di jam keberuntungan, Bapak Saudara, nanti bisa saja saya beli sesuatu, beli rokok, bisa saja kembalian uang saya lebih daripada uang saya. Itu keberuntungan, Pak. Kalau juga berangkat nanti kehilangan barangmu, bisa saja barangmu jatuh. Saya kalau cah-cah ini, Bapak Saudara, jangan, aduh. Tidak ada artinya, tidak penting Bapak Ibu, tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara.
Tidak ada artinya. Apa yang tidak punya Bapak Saudara, semuanya bisa. Pertama, ilmu yang saya guru Bapak Saudara pertama adalah famatodanga. Saya tidak bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Famatodanga. Dan pertama saya uji sama bapak saya. Jahat bapak ibu. Itu pertama saya uji. Ketika dia tinju saya lakukan itu, makan berapa, hampir berapa bulan Bapak Saudara dia tidak bisa makan karena tangannya bengkak. Itulah famatodanga. Itu pertama Bapak. Pertama. Tapi dasar segala sesuatunya, dasar daripada ilmu Bapak Saudara, orang yang punya ilmu Bapak Saudara, dasar yang punya ilmu Bapak Saudara, vokasi. Kalau orang yang berilmu, kalau tidak ada vokasi, bohong. Itu mendingin karena itu dasar Bapak Saudara. Dan sejak saya menemukan firman Allah, sejak saya mengerti firman Allah, semua itu, Bapak Ibu Saudara, semua itu adalah menjatuhkan iman kita. Tidak ada artinya. Makanya kalau ada orang bikin obat-obat, saya tidak bisa tuh Bapak Saudara. Karena saya sudah lewatkan itu Bapak Saudara. Apa yang tidak boleh Bapak Saudara? Petahana. Ada Bapak Saudara. Dan punya tanda Bapak Ibu. Firman Allah, Yesus bilang tidak punya tanda. Percaya oke, tidak percaya tidak masalah. Itu kata firman Allah. Tapi kalau berbicara soal ilmu Saudara, ada punya tanda. Kalau sudah ada, nampak. Kalau tidak ada, masih nampak Bapak Saudara. Dan semua itu Bapak Saudara hanya menjatuhkan kita. Maka Paulus katakan, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat Bapak Ibu. Sehari-hari ini sedikit-sedikit Bapak Saudara berubah manusia. Sedikit-sedikit Bapak Saudara adalah tersinggung, sedikit-sedikit Bapak Saudara adalah melakukan kejahatan. Cepat sekali manusia terpengaruh di dalam dosa. Maka oleh sebab itu Paulus menyatakan kepada orang yang tersebut bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu ini Bapak Saudara singkat dalam kehidupan masing-masing Bapak Ibu. Kita tidak duga-duga waktunya Tuhan. Kita tidak duga-duga waktunya Tuhan terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Jangan kita berpikir bahwa tidak mungkin Bapak Saudara, tidak mungkin ini terjadi. Kita lihat bencana ini yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi Bapak Saudara. Bencana yang mustahil kita bisa. Kok bisa rata? Kok bisa sama di jam yang sama, di hari yang sama? Kita lihat kalau tanah longsor itu Bapak Saudara tidak sama. Tapi seperti ini sama Bapak Saudara. Itu sebabnya Bapak Saudara, kalau Tuhan sudah izinkan terjadi, akan terjadi. Tidak bisa satupun yang bisa menahan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, pergunakan hidupmu, karena kesempatan ini Bapak Saudara singkat. Yang pertama. Yang kedua Bapak Saudara, adalah gunakan dengan baik. Kenapa Paulus berkata bahwa pergunakan waktu yang ada? Karena Paulus berkata, karena waktu ini adalah singkat, maka gunakan waktu ini dengan singkat. Artinya Bapak Saudara, bahwa fokuskan energimu, waktumu dan pikiranmu pada hal-hal yang memuliakan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan gunakan dengan baik. Fokus hidupmu, fokus kehidupan kita Bapak Saudara untuk memuliakan Tuhan, untuk pikiran dan pada hal-hal untuk memuliakan Tuhan Bapak Saudara. Itu yang disebut dengan pergunakan dengan baik Bapak Ibu. Jangan fokus dulu untuk hal-hal yang lain. Jangan fokus dulu hal-hal dunia Bapak Saudara. Fokus dulu hidupmu Bapak Saudara, berbuat baik kepada Tuhan. Amin. Makanya kalau malam-malam Bapak Saudara adalah mi'alui wa banwa lobalai. Bafefu ngawale di sopa gulida delane. Soganaa, sogire, sogefe, somutiara dan lain dan sebagainya. Kalau malam lagi Bapak, hanonono ta'uhuni. Kalau disebut dengan hanonono, Saudara berarti jangan fokus kepada nonono. Jangan fokus pada tambahan. Jangan fokus pada tambahan, tapi fokus pada objeknya. Amin. Yang ketiga adalah waspada terhadap dosa. Waspada terhadap dosa.
Kenapa Paulus berkata pergunakan waktu yang ada, Bapak Ibu Saudara, adalah kenapa? Karena tujuannya waspada terhadap dosa. Zaman ini rentan terhadap godaan duniawi yang dapat menjatuhkan setiap kita. Bapak Saudara, dunia ini rentan dengan kejahatan, rentan dengan apapun. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tidak pernah dengar akan kita dengar, dan apa yang tidak pernah kita lihat akan kita lihat, dan apa yang tidak pernah terjadi akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, akan terjadi. Medsos sekarang betul luar biasa. Maka Paulus berkata, kenapa dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa pergunakan waktu yang ada? Kalau kita baca ayat ini selengkapnya, saya baca mulai dari ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Objek Bapak Ibu Saudara yang harus kita perhatikan adalah mengerti kehendak Allah. Semua yang ada dalam dunia ini adalah hanya tambahan. Amin. Hanya tambahan. Oke lah, kalau saya beli satu gratis. Jangan perhatikan gratisnya, karena gratis tidak pernah ada kalau kita tidak akan pernah beli objeknya. Kita beli 2 satu gratis, jangan lihat gratisnya. Tapi kalau Anda tidak membeli 2, maka gratisnya pun tidak ada. Itu yang disebut dengan hanya tambahan, Bapak Ibu. Hanya tambahan, hanya bonus, Bapak Saudara. Maka oleh sebab itu, dalam memperhatikan hidup kita dalam dunia ini, Bapak Saudara, hendaklah kita menjadi orang yang arif. Arif ini, Bapak Saudara, adalah dibalik daripada bodoh. Jangan bodoh, sedikit-sedikit sudah begini, sedikit-sedikit sudah seperti ini, Saudara. Jangan bodoh. Maka kalau Musa pernah berkata kepada orang Israel, hai orang Israel, maka dengarkanlah. Amin. Maka Saudara, bahwa Efesus 6 ayat 13. Kalau Efesus 6 ayat 13 berkata begini, sebab itu ambillah seluruh senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan. Ambillah seluruh senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita tidak akan pernah bisa lawan dunia ini, Bapak Ibu, kalau kita tidak kuat di dalam doa. Kita tidak pernah bisa mengalahkan kejahatan dunia ini, Bapak Saudara, kalau kita tidak akan punya senjata dari Tuhan. Senjata kita dari Tuhan, Bapak Saudara, hanya 2, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan dalam Efesus 6 itu, mulai ayat 10 dan seterusnya dibaca, hanya 2 senjata kita, Bapak Saudara, firman Allah dan doa. Berbaju cirakan kebaikan itu pertahanan, dan lain-lain, Bapak Saudara. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, dengan doa, maka dia lari daripadamu. Yang terakhir, Bapak Saudara, kalau kita menginginkan hari-hari baik, 1 Petrus 3 ayat 10 berkata begini, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga lidah. Lidah tidak bertulang, tapi bisa menghancurkan. Bisa menghancurkan sekapmu. Api adalah sedikit, tapi bisa membakar seluruh. Bisa menghancurkan, Bapak Saudara. Itu sebabnya lidah kita ini, Bapak Saudara, kita jaga dengan baik. Amin, haleluya. Nah, ini yang paling penting dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Maka saya kembali kepada Paulus, katakan, Bapak Saudara, kepada firman Allah, Bapak Saudara, pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, Bapak Ibu.
Apalagi kejahatan sekarang media ini, saudara, sedikit buat kejahatan sudah tersorot ke media. Sedikit-sedikit sudah media, sedikit-sedikit sudah media, saudara. Ada begitu banyak. Kalau zaman dulu bukan tidak ada perselingkuhan, ada, tapi media kurang. Tapi sekarang ketika Anda berselingkuh, saudara, media sudah ada. Bahkan pun sekarang, saudara, kita bicara aja, kita nanti kita pikir itu pulpen di kantongnya. Jangan berpikir bahwa itu pulpen, saudara. Itu rekaman suara. Hanya pulpen. Sebabnya hari ini saya katakan bagi kita, bagi jemaat GBDI Petra Maduma Pinang Sori, pergunakanlah waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Sampai di sini firman Allah kita bagi